istilahnya haid atau sering datang bulan. Haid itu adalah gara-gara datang bulan itulah yang menjadikan kadang kita sedikit bingung di saat tiba-tiba darahnya itu datangnya tidak setiap bulan sekali. Jadi darah haid itu bisa datang setiap bulan. Bahkan dalam 32 hari bisa 2 kali datang dalam mazhab kita Syafi'i. Bisa saja haid itu datang 2 bulan sekali. Bisa saja haid datang 5 bulan sekali. Bisa datang haid itu setahun sekali. Bisa saja berubah-ubah. Ada orang bulan ini haid, baru haid kemudian 6 bulan kemudian. Bisa saja haid hari ini tahun kemudian, berubah-ubah. Jadi dikatakan, aqallu tuhur paling sedikitnya suci yang menjadi jeda. Paling sedikit suci itu adalah 15 hari. Tapi paling banyaknya suci itu nggak ada batasnya. Baik, ini harus pahami. Jadi nggak ada orang suci kurang dari 15 hari. Anda keluar Anda bersih dari darah haid. Kemudian setelah 10 hari keluar darah lagi, nggak mungkin itu darah haid. Karena nggak mungkin suci kurang dari 15 hari. Tapi jika Anda sudah keluar darah haid, berhenti. Kemudian suci bisa saja 6 bulan, bisa saja 1 bulan. Minimal 15 hari, kemudian sampai berapapun. Nah, menopause ini kan berhentinya darah haid, bahkan mungkin dianggap tidak akan keluar darah haid lagi. Tapi tidak mustahil seorang wanita yang dikatakan menopause, kemudian ada lagi muncul kesehatan kembali atau apa yang menjadikan dia keluar darah haid lagi, dan tidak mustahil. Menopause itu kan hanya kabar dari seorang dokter, usia menopause, barangkali dia menemukan masa-masa menopause dan sebagainya. Atau perkiraan dia, kayak saya sudah usia menopause sih, ibu saya dulu 50 menopause. Bisa jadi. Akan bisa jadi menopause ini adalah tidak jadi benar menopause, akan tapi hanya haidnya sudah tidak rapi lagi, sehingga menjadi setahun kemudian keluar darah haid, atau 2 tahun keluar darah haid. Nah, kaidahnya adalah bukan kata orang ini menopause. Biarpun katanya 60 tahun, 70 tahun, selagi dia masih perempuan, kemudian keluar darah, maka selagi masuk rumus pembahasan haid, maka dianggap sebagai darah haid. Tentunya darah haid itu akan, pertama ya tentunya tidak boleh kurang dari 24 jam, terbentang dalam 15 hari ya. Usianya jelas dia sudah usia 50, nenek-nenek kan ibaratnya, 50 ke atas. Usianya 9 tahun ke atas. Kemudian didahului suci, tidak kurang dari 15 hari. Sudah suci lama kan begitu ya. Kemudian darah tidak melampaui 15 hari. Nah, ini kan memenuhi syarat. Jadi wanita tersebut asalkan darahnya lebih dari 24 jam. Terbentang dari 15 hari. Jadi keluar darah beneran dan waktunya melampaui 24 jam, artinya darah keluar sampai besok masih keluar, dan lebih dari 24 jam, maka sesuai dengan rambu-rambu haid, maka dia dianggap sebagai wanita haid. Maka dia tidak usah sholat lagi. Tidak usah sholat. Rumus haid itu mudah sekali. Jadi ikuti rumus haid. Dokter hanya mengatakan, wah ini masa menopause dan sebagainya. Ini dugaan ada orang 54 tahun masih melahirkan. Ada satu orang ibu-ibu 54 tahun melahirkan. Bukan menopause ya. Jadi ini dugaan seorang dokter, ini usia menopause atau dugaan diri sendiri menopause. Tapi kalau ternyata pada kenyataannya memang ada darah yang keluar sesuai dengan syarat-syarat disebut sebagai darah haid, maka kita hukumi haid dan dia tidak wajib melakukan sholat. Bahkan haram melakukan sholat dan tidak haram melakukan puasa. Tapi kalau puasanya nanti dikodok, kalau sholatnya tidak dikodok. Jadi berlakukan seperti wanita haid. Hanya mungkin perbedaannya dengan dulu waktu dia masih muda adalah jangkanya. Mungkin setelah haid, berapa hari, 3 hari, 7 hari, kemudian bersih, mungkin sucinya sudah tidak beraturan lagi. Sucinya mungkin 2 tahun kemudian keluar darah haid lagi. Atau bagaimana? Dilihat ya, artinya bisa saja berubah-ubah. Intinya bahwa jika darah yang memenuhi syarat-syarat sebagai darah haid, maka akan dihukumi haid semuanya. Tentang sholat, puasa, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.